Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nida Prastiawati, biasa dipanggil Hani. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penggunaan bakteri Bacillus subtilis sebagai agen pengendali hayati patogen Fusarium species pada tanaman lada. Oke, langsung saja. Yang pertama, Bacillus species merupakan kelompok bakteri PGPB atau Plant Growth Promoting Bacteria yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan fitohormon. Nah, Bacillus species merupakan bakteri pelarut fosfat yang telah banyak diaplikasikan dalam memicu pertumbuhan tanaman. Bakteri ini di dalam tanah dapat melepaskan unsur fosfor yang terikat menjadi bebas sehingga tersedia untuk kebutuhan tanaman. Nah, fosfat ini secara mutlak diperlukan tanaman karena berperan dalam menyimpan dan mentransfer energi sebagai komponen protein dan asam nukleat. Nah, bakteri pelarut fosfat akan melepaskan fosfor dari ikatan FeAl, Ca, dan Mg dengan jalan mensekresikan asam organik seperti asam format, asam asetat, asam propionat, asam laktat, asam glikolat, asam fumarat, dan asam suksinat. Nah, kemudian spesies Bacillus ini mampu membentuk spora berumur panjang yang tahan terhadap stres dan mengeluarkan metabolit yang merangsang pertumbuhan tanaman dan mencegah infeksi patogen. Kemudian lebih spesifiknya yaitu Bacillus subtilis juga memerankan peran penting dalam meningkatkan toleransi terhadap tekanan biotik beberapa senyawa organik volatil yang dihasilkan oleh strain Bacillus subtilis. Kemudian Bacillus species juga mengeluarkan eksopolisakarida dan juga siderofor yang menghambat pergerakan ion beracun dan membantu menjaga keseimbangan ion, mendorong pergerakan air dalam jaringan, dan menghambat pertumbuhan mikroba patogen. Nah, kemudian Bacillus subtilis ini memiliki kemampuan untuk mengeluarkan antibiotik dan enzim hidrolitik sehingga dapat memodifikasi lingkungannya dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri dan juga menghasilkan endospora yang resisten untuk mempertahankan dirinya dalam kondisi buruk. Nah, kemampuan Bacillus subtilis untuk menunjukkan aktivitas biokontrol ini tergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama kerentanan tuan rumah atau inang, kemudian virulensi patogen, dan juga lingkungan. Bacillus subtilis ini terkenal dengan produksi siderofornya. Nah, siderofor ini merupakan senyawa pengelekat logam dengan berat molekul rendah yang diproduksi dalam kondisi terbatas besi oleh beberapa mikroba dan juga tanaman. Kemudian besi atau Fe itu berperan sebagai elemen kunci dalam berbagai proses biologis, misalnya metabolisme oksigen, sintesis DNA dan RNA, transfer elektron, dan proses enzimatik. Nah, siderofor ini memiliki kemampuan untuk mengurangi aksesibilitas Fe bagi patogen. Dengan berfungsi sebagai agen biokontrol, mikroba yang menghasilkan siderofor dapat membatasi penyebaran penyakit dan mendorong pertumbuhan tanaman. Nah, Bacillus subtilis ini menghasilkan siderofor yang berperan dalam pengurangan layu fusarium dan meningkatkan hasil lada. Nah, selain itu, siderofor sebagai agen bioremediasi mempunyai potensi untuk mengikat berbagai jenis logam yang ada di lingkungan. Nah, menurut penelitian Irawan 2023, hasil uji antagonis antara isolat Bacillus species terhadap Fusarium species pada media MHA atau Mueller-Hinton agar ini memperlihatkan adanya zona penghambatan. Yang berdasarkan tabel tersebut, hasil pengukuran diameter daya hambat isolat Bacillus species terhadap jamur Fusarium species menunjukkan bahwa diameter tertinggi dihasilkan oleh isolat Bacillus species pada perlakuan B3 sebesar 19,7 mm dengan kategori penghambat kuat. Berdasarkan hasil uji antagonis menunjukkan ketiga isolat Bacillus species tersebut memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan jamur Fusarium species dengan ukuran diameter yang berbeda-beda. Nah, sehingga
Hal ini dapat membuktikan bahwa bakteri Bacillus species memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan jamur patogen melalui senyawa penghambat yang dihasilkan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.